selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Ratnandalas, tentunya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 20 April 2022. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan Selasa, indeks harga saham gabungan ditutup tertekan ke zona merah dengan koreksi sebesar 1,05% atau 76,06 poin ke level 7.199,23. Sepanjang perdagangan, indeks komposit melaju di rentan harian 7.199,23 hingga ke level 7.297,39. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar 9.423,91, di mana jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,56 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 15,23 triliun rupiah. Sektor transportasi turun paling signifikan sebesar 2,44% dan juga sektor barang konsumen non-primer yang melemah 1,53%. Di seluruh pasar, investor asing masih mencatatkan aksi beli bersih atau net foreign buy sebesar 423,29 miliar rupiah. Saham PT Bank Negara Indonesia paling banyak diborong asing dengan net buy 179,94 miliar rupiah, diikuti saham PT Telkom Indonesia dengan nilai beli bersih asing sebesar 161,09 miliar rupiah dan PT Vale Indonesia sebesar 113,02 miliar rupiah. Di sisi lain, saham PT Bank Mandiri dijual asing dengan net sell sebanyak 183,7 miliar rupiah, disusul oleh saham PT Merdeka Copper Gold yang dilepas asing senilai 65,2 miliar rupiah dan saham PT Timah sebesar 33,18 miliar rupiah. Sentimen dari dalam negeri yang menjadi perhatian pelaku pasar yakni Bank Indonesia yang kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuannya. Hal ini bertolak belakang terhadap tren negara-negara maju yang sudah mulai menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 18 hingga 19 April 2022 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reserve repo rate di level 3,50%. BI juga menetapkan suku bunga deposit facility tetap di 2,75% dan suku bunga lending facility berada di 4,25%. Bank Indonesia juga merevisi angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dari 4,7% hingga 5,5% menjadi 4,5% hingga 5,3%. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG yang kembali ditutup di zona merah pada perdagangan Selasa. IHSG turun 76,05 poin atau 1,05% ke level 7.199,23. Mayoritas indeks konstituen turut terkoreksi pada perdagangan kemarin. Di tengah pelemahan indeks, asing masih net buy sebesar 427,47 miliar rupiah. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan koreksi IHSG ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal. Salah satunya ialah pergerakan bursa Amerika Serikat yang terkoreksi pada Senin. Dari sisi teknikal, IHSG masih sesuai perkiraan, yaitu dalam tren bearish. Menurut Herditya, kami memperkirakan IHSG hari Rabu rawan untuk melanjutkan koreksinya dengan level support di 7.148 dan resisten di 7.260. Analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan juga menilai masih terdapat indikasi profit taking yang berpeluang menekan pergerakan IHSG hari ini ke bawah level psikologis 7.200. Bersamaan dengan pelemahan tersebut, IHSG menutup gap ke 7.215. Menurut Valdi, hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga masih jadi salah satu penggerak IHSG hari ini. BI mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% karena menilai inflasi dalam negeri relatif terkendali. Di sisi lain, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,5% hingga 5,3% secara tahunan di 2022. Lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,7% hingga 5,5%. Salah satu pertimbangannya adalah potensi penurunan volume perdagangan global seiring gangguan pada rantai pasokan. Meski melemah, investor asing masih mencatatkan aksi beli. Karena itu, Valdi menilai
IHSG berpeluang technical rebound ke kisaran 7.230 hingga 7.250. Namun ini bisa terjadi jika IHSG kembali ke atas level psikologis 7.200. Bank Indonesia memperkirakan harga komoditas masih akan tetap tinggi tahun ini, namun mayoritas saham komoditas telah memasuki overbought area. Oleh sebab itu, Valdi menilai saham-saham defensif masih dapat dipertimbangkan untuk perdagangan hari ini. Di antaranya adalah saham AMRT, MTK, MNCN, INDF, SIDO, dan CPIN. Sementara itu, Herditia menyarankan investor untuk mencermati saham PGAS, INDF, dan ELSA. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau bergerak turun pada perdagangan Selasa kemarin. Kondisi ini terjadi usai Presiden Federal Reserve, St. Louis James Bullard, membuka peluang kenaikan suku bunga lebih agresif yaitu 75 basis poin pada rapat berikutnya. Kenaikan suku bunga acuan menjadi 3,5% pada akhir tahun ini, jauh melebihi perkiraan pasar sebelumnya sebesar 2,00% hingga 2,25%. Pada perdagangan Selasa pukul 15.42 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 5,05 US dollar menjadi 1.981,35 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga melemah 0,2 US dollar ke level 1.978,3 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat turun ke level 100,755. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual sebesar Rp1.007.000, turun Rp3.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp912.000 per gram, nilai itu lebih rendah Rp3.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Kita beralih pada sektor komoditas yang kedua. Diketahui bahwa minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan Selasa kemarin. Koreksi harga terjadi di tengah keresahan investor atas pasokan minyak global yang semakin ketat setelah Libya menghentikan beberapa ekspornya. Koreksi juga terjadi bersamaan pembukaan pabrik-pabrik di Shanghai, China setelah tutup karena penyebaran kasus COVID-19. Hal ini mengurangi kekhawatiran melemahnya permintaan minyak global dari negara konsumen utama dunia tersebut. Kendati demikian, China masih memberlakukan pembatasan mobilitas di beberapa wilayahnya. Pada perdagangan Selasa kemarin pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei 2022 terkoreksi 1,52% menjadi 106,56 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni 2022 juga terkoreksi 0,83% menjadi 112,22 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Pada sesi sebelumnya, harga minyak naik lebih dari 1% dan mencapai level tertinggi sejak 28 Maret karena krisis politik di Libya. Pukulan pasokan terbaru datang tepat ketika permintaan bahan bakar di China meningkat karena pabrik-pabrik bersiap untuk dibuka kembali di Shanghai. Namun, harga minyak masih rentan terhadap guncangan permintaan karena China terus memberlakukan pembatasan ketat terkait COVID-19. Berita penutup kita pada hari ini ialah kurs spot rupiah diprediksi bergerak melemah pada Rabu 20 April. Sentimen eksternal masih akan jadi penghambat pergerakan rupiah. Senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana mengungkapkan pelaku pasar saat ini menilai The Fed bersikap makin hawkish. Jim Bullard, Gubernur The Fed St. Louis menyebut bunga acuan Amerika Serikat bisa akan naik 300 BPS lagi. Ini akan memicu keluarnya dana asing dari pasar saham Indonesia. Selama ini, aliran dana asing ke pasar saham turun menjaga kurs rupiah. Saat indeks dolar Amerika Serikat mencapai titik tertinggi beberapa waktu lalu, kurs rupiah juga tak melemah terlampau dalam. Selain itu, keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan mengindikasikan optimisme terhadap kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Ini bisa menahan pelemahan rupiah. Analis Monex Invest in the Futures Faisal mengungkapkan, surplus neraca dagang Maret sebesar 4,53 miliar US dollar ikut menjaga rupiah pada perdagangan Selasa. Ia menyebut
Keputusan Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan juga menjadi katalis positif dan menahan dana asing keluar. Faisal menyebut kenaikan bunga The Fed serta perkembangan konflik Rusia dan Ukraina patut diwaspadai. Ia memperkirakan rupiah akan bergerak antara 14.310 hingga 14.385 rupiah. Prediksi Fikri, rumah akan cenderung melemah dan bergerak antara 14.300 hingga 14.400 rupiah. Selasa kurs spot rupiah menguat 0,11% menjadi 14.340 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara kurs GISDOR Bank Indonesia hanya naik tipis 0,06% menjadi 14.347 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gadia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.